Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 16 Juli 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Ikatan Janji. Jika kita renungkan secara mendalam betapa berharganya manusia di mata Tuhan, sehingga ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa, di mana oleh kasih karunia-Nya ia telah melepaskan manusia dari belenggu dosa dan menjadikan kita orang merdeka. Dan bukan sampai di situ saja, bahkan Allah berjanji akan senantiasa menyertai umat-Nya. Sebagaimana janji Allah kepada Abraham bahwa oleh keturunannya semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Mari kita baca Alkitab kita di surat Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kita baca juga di surat Galatia 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi melalui Kristuslah berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Mari kita baca Alkitab kita di surat Galatia 3 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Untuk menerima roh yang telah dijanjikan itu, maka pertama-tama orang harus menerima kasih karunia Allah terlebih dahulu. Kita menerima kasih karunia ketika kita sadar dan memperbaharui pikiran kita bahwa Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada semua manusia. Mari kita baca surat-surat Rasul Paulus berikut ini. Surat Roma 3 ayatnya yang ke-23 hingga 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Surat Roma 5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Surat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-14 hingga 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Melalui pembaharuan akal budi atau pikiran dan oleh iman kepada Kristus, kita memperoleh pengampunan dosa. Kehidupan bersama dengan Sang Mempelai laki-laki, yaitu Kristus, adalah sebuah kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Sebagaimana layaknya hidup baru, seorang laki-laki bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Maka demikian pula dengan mempelai perempuan yang bersatu dengan sang mempelai laki-lakinya, yaitu Kristus, menjadi satu roh dengan Dia. Untuk menerima cinta kasih Allah atau menerima roh yang telah dijanjikan itu, maka sebagai mempelai perempuan kita pun dituntut untuk setia, sebagaimana Tuhan adalah setia.
Mari kita baca Alkitab kita di surat 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ayat ini merupakan pernyataan ikatan janji mempelai perempuan kepada Tuhan untuk menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya, sang mempelai perempuan menyatakan akan setia kepada Tuhan sampai akhir, sebagaimana ikatan janji perkawinan antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki pada umumnya. Nah, roh yang telah dijanjikan itu kini telah berada di dalam diri setiap orang percaya, yaitu Kristus Tuhan yang adalah roh. Mari kita baca Alkitab kita di surat Kolose 1 ayatnya yang ke-27, versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Kepada umatnya, Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu ialah Kristus ada dalam dirimu, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai penutup, jika sang mempelai perempuan telah mengikatkan dirinya pada Tuhan, maka demikian juga Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah kepada mempelai perempuannya. Mari kita baca Alkitab kita di surat Ibrani 6 ayatnya yang ke-17. Versi terjemahan sederhana Indonesia, edisinya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Allah hendak menguatkan kebenaran janjinya. Dia menguatkan janji itu dengan sumpah, karena Dia ingin supaya kita, keturunan Abraham secara rohani, meyakini bahwa apapun yang Allah janjikan pasti ditepati. Sebagai renungan kita pada hari ini, maukah Anda percaya sesuai perkataan kitab suci bahwa roh yang telah dijanjikan itu, yaitu roh Kristus, telah bertata di dalam diri Anda? Percayakah engkau akan hal itu? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.